Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Mazmur pasal 10. Kemarin kita membahas pasal 9. Tuhan adalah pemimpin kita yang tinggi di dalam kesulitan kita. Maka pagi ini kita melihat pasal ke-10. Tuhan di dalam kesulitan. Engkau bersembunyi dan menolong. Tuhan di dalam kesulitan. Engkau mau bersembunyi berapa lama lagi? Tuhan, engkau mau bersembunyi berapa lama lagi? Kami sangat menderita. Ini adalah Mazmur yang ke-10. Bertanya kepada Tuhan bersembunyi berapa lama, dan kita tahu Tuhan pasti menolong. Tapi kenapa belum juga mengulurkan tangannya membantu? Tuhan, engkau ulurkan tanganmu membantu. Kami menunggu sangat lama dan menderita. Dan ini yang Tuhan berikan berita ini kepada kita. Tuhan supaya kita tahu, anakku, saya tahu kamu menunggu selamat menderita. Saya melihat dan mendengar. Saya ada kehendak saya. Saya tahu kamu menunggu sangat lama. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita setiap anak-anaknya di seluruh dunia ini. Anak-anakku, saya tahu, saya mendengar. Dan saya juga melihat. Kamu dikejar sangat menderita. Kita membagi 3 tema. Ayat 1 sampai ayat 11. Bagian pertama. Dikejar sama orang gara itu, kesulitan, penderitaannya dikejar oleh orang jahat. Dikejar sama orang jahat seperti dikejar oleh api. Itu penderitaannya. Itu pribadi memberitakan kepada Tuhan tentang penderitaannya dan memberitahukan kepada Tuhan, datang di hadapan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Ayat pertama, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Itu terjemah yang asli. How long, how, why. Itu saya terjemah menjadi ada berapa banyak. Berapa banyak Tuhan. Dan berdiri. Dan Tuhan, engkau berdiri jauh-jauh berapa lama lagi? Di dalam kesulitan engkau bersembunyi. Kalau terjemah yang asli, kenapa itu tidak ditulis ya? Ya, itu yang pertama, kenapa, mengapa, itu saya taruh yang pertama. Kenapa? Berapa lama lagi? Tuhan, engkau berdiri jauh-jauh. Di dalam kesulitan ini, engkau sembunyi. Engkau berdiri jauh-jauh. Kami di sini menderita. Engkau berdiri jauh-jauh. Berapa lama lagi?
Engkau sembunyi berapa lama lagi? Dan kami ini dalam kesulitan. Dan yang ayat kedua memberitakan tentang kesulitannya. Karena congkak orang fasik dia memburu orang-orang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya mereka yang mereka rancangkan. Kami dalam kesulitan ini dan mereka tuh dikejar sama orang jahat dan seperti api datang mengejar kami. Mereka menjebak dengan tipu daya yang mereka rancangkan. Jadi dengan api ini mengejar itu banyak rancangan mereka. Mereka merancang rancangan jahat ini, tapi rancangan ini jatuh ke dalam diri mereka ini. Tapi Tuhan, kenapa engkau masih berdiri jauh-jauh? Kamu masih berdiri berapa lama lagi? Ayat ketiga. Karena orang fasik memuji keinginan hatinya dan orang-orang loba mengutuki orang dan menista Tuhan. Mereka mempunyai banyak rancangannya dan mereka ingin begini dan begini. Dan mereka tuh merasa dianya sangat hebat dan dia kan memuji diri sendiri. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka serakah dan mereka congkak dan sangatlah congkak ya. Karena mereka berkata Tuhan tidak mungkin datang mengejar dan Tuhan tidak melihat hal ini. Apa yang mereka pikirkan? Mereka merasa tidak ada Tuhan. Apa yang mereka pikirkan? Yaitu dalam ini kita ini itu evil plan ya. Itu semua kejahatan mereka ya. Dan mereka tidak datang mencari Tuhan. Jadi kita terjemah itu di dalam hati mereka tidak ada Tuhan. Jadi pikirannya itu begini. Ya kita satu sisi ya lebih kita pergi mencari Tuhan. Di sisi lain lagi kita tidak mencari Tuhan dan kita memikirkan hal-hal yang lain. Bisa kita memikirkan hal-hal yang lain. Jika tidak mencari Tuhan, kamu mencari dunia ini, mencari harta kekayaan, bukannya mencari rancangan kita sendiri. Bukan dalam hati kita apa yang kita pikirkan. Itu evil. Apakah mencari Tuhan? Jadi kita satu kata, kita bukannya mencari Tuhan, yang kita pikirkan atau kejahatan. Tidak ada yang tengah-tengah netral ya gitu. Jadi di dalam dunia ini ada yang keselamatan dan orang yang tidak terselamatkan. Di dalam keadaan ini tidak ada warna abu-abu di bawah bumi ini. Jadi tidak ada yang tengah-tengah. Lagi dia merasa tuh tidak ada Tuhan. Semua rancangan manusia merasa tidak ada Tuhan. Jadi semua kejahatan orang bukannya mengandalkan Tuhan. Jadi tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang jahat, merancang kejahatannya. Orang yang congkak, yang sombong, karena semua kejahatan mereka ini penghakiman itu. Orang fasik datang begitu. Semua apa yang mereka kerjakan, mereka karena orang fasik memuji keinginan hatinya ya. Jadi itu menuntut semua kejahatan yang mereka lakukan ya.
Jadi itu membelokkan kembali. Yaitu satu perahu yang berbalik di dalam satu ungkapan dari perahu ya diumpamakan. Ya terus di sini berputar-putar dan semua kejahatan yang dilakukannya terus berputar. Penghakimanku melebihi daripada matanya. Jadi mereka merasa kamu tidak melihatnya dan tidak menuntutnya. Jadi semua orang jahat itu pikirkan itu tidak memikirkan Tuhan dan merasa Tuhan tidak tahu. Dan mereka terus di sini berputar, Tuhan tidak melihatnya. Tapi penghakiman pun melebihi dari pandangan matanya. Tuhan, kamu ada penghakimannya. Penghakimanmu melebihi orang pandangan mata orang. Orang sendiri tidak bisa melihat, tapi Tuhan engkau melihat. Dan sebagai satu orang itu dan mereka tuh menuntutnya. Dia banyak kejahatannya, rancang kejahatannya. Dan mereka terus berputar-putar. Apa yang mereka kerjakannya? Mereka merasa Tuhan tidak melihatnya. Dan terhadap semua orang dia tuh menista. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan di lidahnya, dan ada kelaliman dan kejahatan. Ayat 8, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah, dan matanya mengintip orang yang lemah. Ayat 9, ia mengendap di tempat yang tersembunyi. Ayat 9, ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Itu orang yang menderita itu ya di dalam masuk ini keluar 2 kali di ayat 9 keluar 2 kali. Orang yang tertindas ya, yang orang yang tertindas itu keluar 2 kali. Dia menarik orang yang tertindas di tempat tersembunyi. Kita masuk pasal 9 ayat 9. Dan ini juga ayat 9, pasal 9 ayat 9. Masuk pasal 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang terinjak, orang kesesakan yang tidak ada tempat untuk mengandalkan. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tapi di saat ini, orang yang tertindas tidak mendapatkan perlindungan. Seperti orang jahat diterkam ya sama singa. Dan seperti Tuhan, engkau adalah tempat perlindungan. Tuhan, engkau adalah tempat perlindungan. Tapi di saat ini orang menangkap saya. Dia membungkukkan badannya, tapi orang yang menindasnya di dalam ayat 10, ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang remaja jatuh ke dalam cengkramannya yang kuat. Ia berkata dalam hati, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Yaitu gubuk-gubuk yang menghadang tempat tersembunyi, membunuh orang yang tak bersalah. Melihat orang siapa yang tidak ada yang
menjaga dan dia membentangkan jaranya dan juga menangkapnya. Dan itu menangkap orang yang tidak ada yang melindungi dan dimasuk di dalam jaringnya. Dan mereka tuh menangkap orang yang tidak ada perlindungan dan membunuhnya. Dan di hatinya berkata, Tuhan telah melupakannya. Allah melupakannya. Allah melupakannya. Di dalam hatinya sangat congkak dan sangat sombong dan sangat senang. Dan Tuhan dia memberikan mukanya dan tidak melihatnya lagi. Tuhan sudah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak melihatnya. Tuhan menutup wajahnya, tidak melihat segalanya. Tuhan sudah melupakannya. Ya, juga ada orang dalam kesulitan. Tuhan melupakannya. Di dalam dunia ini ada orang jahat. Tuhan lupa ada hal ini terjadi. Ini pemikiran dalam orang jahat itu. Dan hatinya itu berkata, di dunia banyak orang jahat. Orang jahat ini selalu mengajak orang yang jahat, orang yang menderita. Orang jahat ini sangat serakah pada harta. Orang jahat ini merasa semua yang dikerjakan itu yang baik. Orang ini tidak bisa mengejar. Dan keturunannya itu merasa baik, maka dia terus melakukan keserakahannya dan menerang semuanya. Mereka berpikir Tuhan tidak melihatnya. Mereka mengutuk dan menekan, dan mereka merasa tidak tergoyahkan. Malapetaka tidak menimpa turun-temurun mereka. Mereka membuat orang bersusah, keturunannya tidak akan mendapatkan petaka. Saudara-saudara semua, inilah keadaan dunia ini, keadaan dunia sekarang ini. Pribadi berkata pada Tuhan, inilah kesulitan kami. Tuhan, kenapa engkau masih berdiri jauh-jauh? Kalau kamu masih begini, berapa lama lagi? Engkau melihat kami dengan begini dikejar oleh api, dengan dikejar orang jahat. Apakah Tuhan engkau tidak melihat? Orang jahat berkata kamu tidak melihat. Benarkah engkau tidak melihat? Tuhan, engkau tahu betapa kami menderitanya. Firman ini ditulis di sini dan memberitahukan kepada kita. Saya di pasal 11 itu belum berakhir, masih terus. Tuhan melihat. Orang merasa tidak terlihat. Dalam hati orang berpikir, Tuhan di dalam rancangan dia sendiri, tidak terpikir ada Tuhan. Bukannya Tuhan tidak melihatnya. Jadi dia tidak terpikir ada Tuhan. Dia berpikir tidak ada Tuhan. Dia berpikir Tuhan tidak melihat. Itu pemikiran dia sendiri. Itu ada rancangan dia sendiri. Apakah rancangannya dan pikirannya adalah kebenaran? Pikirannya dan rancangannya ada satu yang nyata. Itu yang dia lihat matanya. Jadi dia melihat itu semua tidak tergoyahkan. Jadi rancangannya satu-satu berhasil. Itu rancangan dia sendiri. Bukan kebenaran. Kebenaran ada selamanya tidak berubah. Kenyataan bisa berubah. Di saat ini yang terjadi itu bisa berubah.
Jadi saudara-saudara semua, jangan apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Ini adalah kebenaran. Jadi kita melakukan begini baik. Jadi pemikiran kita dan pengalaman kita itu yang kita lihat itu semua itu yang pikiran kita adalah yang benar. Kenyataan bukannya suatu kebenaran. Jadi orang kadang semua ini ditutup dengan ini. Kita kadang banyak tuh tidak melihat yang akan terjadi yang masa lalu yang terjadi. Masa lalu yang terjadi. Ini yang 3:11 pasal ini semua ini yang dipikirkan orang jahat, semua yang dikerjakan orang jahat. Jadi yang dia kerjakan ini dia merasa selamanya tidak tergoyahkan, sebenarnya tidak. Di dalam pikirannya tidak menaruh Tuhan di dalam semua rancangannya. Dia tidak mencari Tuhan. Di saat dia melakukan semua rancangan itu ada rancangan yang jahat. Dia merasa turun-temurun tidak tergoyahkan. Dia merasa rancangannya itu sangat baik, penuh kekuatan seperti angin badai. Tapi Tuhan melebihi dari pandangan matanya. Apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan hakimi, melebihi semua rancangannya. Itu adalah suatu kebenaran. Jadi kita juga jangan melihat sekarang ini apa yang terjadi. Kita melihat kebenaran membicarakan apa. Jadi artinya biarpun apa yang terjadi, kaki kita, pikiran hati kita mesti tahu ada Tuhan. Dan kita terus berjalan dalam kebenaran. Semua ini akan berlalu. Karena Tuhan akan campur tangan. Ada Tuhan. Ini kebenaran. Kebenaran pasti tidak akan tergoyahkan. Selalu berdiri teguh. Kebenaran tidak akan berlalu. Keadaan akan berlalu. Waktu pemberontakan, waktu permasalahan ekonomi, dan juga COVID-19. Dan kita percaya kebenaran. Kita percaya Tuhan. Rancangan kita, di dalam rancangan kita mesti ada Tuhan. Rancangan kita tidak juga di dalam semua yang ada dan juga melihat keuntungannya di depan mata kita dan melakukan semua rancangan kita. Jika begini, semua juga rancangan yang jahat. Kita mesti tertuju pada Tuhan. Apa yang sekarang yang kita kerjakan di saat ini, kita jangan lupa kepada Tuhan. Jadi kita mesti mencari Tuhan. Dari sini ayat 12 sampai 15 itu tema kedua. Pribadi datang mencari Tuhan. Itu dikejar orang jahat dalam kesulitan mereka mencari Tuhan. Ayat 12 sampai 15. Bangkitlah Tuhan. Ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Tuhan, kenapa engkau berdiri jauh menyembunyikan dirimu? Tuhan, Allah, engkau angkat tanganmu dan engkau masuk. Jangan melupakan orang yang menderita. Orang jahat merasa kamu sudah melupakan kami. Mereka tidak terpikir ada Tuhan. Tapi kami mencarimu. Engkau angkat tanganmu. Engkau bangkit. Engkau nyatakan dirimu, jangan menyembunyikan dirimu. Engkau keluar, engkau jangan melupakan kami. Orang berkata,
Mengapa orang saya bisa ada? Karena Tuhan engkau sudah melihat. Ayat 14, engkau memang melihatnya. Saya percaya engkau memang sudah melihatnya. Saya melihat engkau melihatnya. Sebab engkaulah yang ayat 14, engkau memang melihatnya. Sebab engkaulah yang memelihara kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambil ke dalam tanganmu sendiri. Padamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Ini adalah kebenaran. Sebenarnya engkau sudah melihat, Tuhan melihat. Orang yang jahat yang mempunyai, engkau sudah melihat. Ya, ini dan penglihatan ini di scan ya, di scan. Jadi semua sudah kamu lihat, sudah men-scan ya. Jadi semua tuh sudah di scan, sudah di scan lagi. Kamu ini men-scan sekali lagi semua kejahatan orang, dan untuk mendapatkan itu hukuman. Kepada orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menolong, menjadi penolong. Orang jahat itu mendapatkan keselamatan, dan jangan orang jahat itu suatu kenyataan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu apa? Tuhan melihat. Tuhan melihat orang menderita ya, sakit. Tuhan tuh scan kembali, dan Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang yang jahat. Jadi kita hanya menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhan membantu anak yatim. Kita memang sepertinya tidak ada yang membantu, sepertinya Tuhan sangat jauh, tapi Tuhan ada maksudnya. Kita percaya Tuhan pasti akan membantu kita. Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Tuhan ada Tuhan anak yatim. Tuhan ada Tuhan orang yang tidak ada yang membantu, yang tertindas. Tuhan ada Tuhan orang yang tertindas. Jika orang jahat itu terhadap kita, kita mesti terus mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita berdoa kepadanya supaya keadaan ini jangan kita cuma memohon. Ayat 15, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Ini adalah doanya. Dan kita sampai ke tema yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Memuji Tuhan, Tuhan yang selama-lamanya melenyapkan bangsa-bangsa di tanahnya. Kita bagi 3 bagian, yaitu yang pertama itu bagian pertama itu kepahitan, yaitu yang tema kedua itu memohon, mengandalkan kebenaran dengan kepercayaan, memohon kepada Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini, kita mesti memuji. Jadi kepercayaan kita membuat kita memuji. Yaitu pujian ini kita melihat. Jadi terakhir saya akan membahasnya. Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini pujian ini memuji Tuhan. Jadi sampai jauh. Jadi Tuhan, kamu berdiri jauh-jauh, kamu bersembunyi sampai berapa lama? Bukankah engkau perlindunganku? Dari sini juga Tuhan, engkaulah Tuhan anak yatim. Engkau datang membantu kami. Kami tidak ada
pengharapan, kami semua serahkan padamu. Jangan menyerahkan kami itu diinjak-injak sama orang. Jangan kami masuk di dalam gigi orang jahat. Tuhan hari ini berkata padamu, jika kamu di dalam mulut genggaman orang, ya, kita mesti berdoa, kita mesti percaya Tuhan akan menolong. Kita di dalam COVID-19, kita percaya Tuhan akan menolong. Tuhan melihat. Kita mesti melihat Tuhan melihat. Biasa kita di sini melihat, dan saat kita berdoa, kita percaya Tuhan akan. Jadi kita akan masuk memuji Tuhan, tapi kita memuji Tuhan sampai raja seterusnya dan selama-lamanya. Dan kita melihat orang asing di atas, orang jahat ini di atas tanah ini sudah dimusnahkan. Dan kita melihat orang yang rendah hati. Tuhan, Engkau mencari dan Engkau tahu. Tuhan, Engkau sudah melihat dan mendengar semua hati orang yang tertindas. Ini adalah hati ini, ada ayat 12 sampai 15, yaitu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mendengar dan Engkau melihatnya. Engkau telah menyediakan hati orang itu semua permohonan mereka. Saya merasa di dalam kesulitan saya, Engkau Tuhan berdiri sangat jauh. Engkau berdiri sampai berapa lama lagi? Di saat orang itu berdoa dan sampai suatu tempat, Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mendengar doa. Dan saya merasa Tuhan berdiri jauh. Tapi sebaik kita tahu Tuhan mendengar. Pandangan mata itu melihat seluruh dunia. Orang jahat melihat, orang menderita juga melihat. Orang yang merendahkan diri berdoa, Tuhan mendengar. Ayat 18. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, yaitu keadilan, itu penghakimannya, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakutinya. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim yang terinjak dan menghakiminya, yaitu yang di depan itu ayat 16 itu, Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan adalah raja. Dia duduk di tatanya itu melakukan suatu penghakiman. Penghakiman Tuhan itu bagaimana? Ayat 16 itu. Jadi orang asing itu di dalam dilenyapkan dari tanahnya. Jadi orang dalam hati mereka tuh yang tidak ada Tuhan. Jadi di ayat 18 penghakimannya begini. Untuk memberi keadilan kepada anak-anak yatim dan orang yang terinjak mendapatkan bantuan, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakutinya. Yaitu menakut-nakuti itu ditujukan pada siapa? Yaitu ditujukan kepada orang yang menderita. Di saat saya melihat, saya situ, yaitu diartikan orang yang kuat, ya, tidak lagi berani menakut-nakuti. Yaitu mereka itu orang yang tertindas, ya, terinjak. Juga seluruh bumi, orang seluruh bumi juga tidak menakut-nakuti orang yang seluruh bumi. Jadi orang yang jahat ini tidak lagi menindas orang yang di seluruh bumi ini. Jadi orang asing ini di dunia ini dimusnahkan. Tadi saya katakan, di saat hati dan pikiran orang, ya, mereka merancangkan satu hal dan tidak mencari Tuhan,
Dia adalah suatu rancangan yang jahat. Tapi Tuhan ada penghakiman. Ini adalah kebenaran. Tuhan mau menghakimi semuanya. Seluruh rancangan kita di hadapan Tuhan ada penghakimannya. Tuhan menghakimi orang yang tertindas dan orang yang anak yatim. Ini penghakiman itu membantu menuntun. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Tuhan orang terhadap orang yang jahat dalam penghakiman. Seluruh bumi mereka dimusnahkan. Saudara-saudara semua, bisa kita melihat dengan begini. Apakah kamu tahu? Ini adalah penghakiman yang seterusnya ya. Yaitu yang katakan dari seterusnya ini selama-lamanya itu atau akhir zaman. Di dalam akhir zaman masuk ke dalam selama-lamanya, Yesus Kristus akan datang lagi, pasti ada penghakiman. Jika saat penghakiman masuk di dalam kehidupan kekal, jadi sekarang kita melihat, bukan melihat yang sekarang apa yang terjadi. Ini akan menjadi bagaimana keadaan hati kita dan juga keputusan kita. Di saat ini terjadi dan kita dikejar oleh api, dikejar sangat menderita. Kita ingin menghindarinya. Jika kita tidak menghindar, kita bersama dengan mereka. Ini adalah bangsa Israel di saat mereka dibawa ke pembuangan menghadapi orang asing, dan mereka bagaimana mereka tidak menderita. Jadi sama dengan orang asing, mereka menyembah dan kita menyembah. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Dan juga tidak disebut orang Israel. Dan saya menjadi orang asing. Jadi itu bersama ya. Jadi sama-sama dengan mereka. Jadi kita tidak usah mati. Di dalam status, kita perlahan-lahan naik ke atas. Jangan merasa dengan ini kita bisa menghindarinya. Kita jangan merasa dengan ini akan baik. Bersama dengan mereka, dan kita juga akan kaya ya, baik ya. Juga tidak dicerakakan, juga masih banyak lagi keuntungan yang lain. Tadi saat kamu begini, engkau merupakan kehidupan kekal, lupa kepada Tuhan, engkau meninggalkan kebenaran, semua ini akan berlalu. Tapi kebenaran itu akan terus ada. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menghakimi. Tuhan adalah Tuhan yang anak yatim, Tuhan yang mencari orang yang tertindas. Tuhan, bisa bangsa Israel menghadapi orang asing dan juga di dalam pembuangan ya. Dan mereka menunggu Tuhan, sudah mesti nunggu berapa lama engkau datang menolong kami. Penyelamat Mesias kapan datang? Apa yang setelah kamu nyatakan kapan terjadi? Kebenaran Tuhan pasti akan menyatakan Kristus sudah datang. Saudara-saudara semua, kita saat ini menghadapi satu hal yang sama, sepertinya sangat sulit. Sebenarnya kesulitan kita tidaklah sebanding dengan bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka tuh kacau balau, hancur ya, keluarganya pun tidak ada, apapun tidak ada ya. Di dalam sejarah ini semua ini pun terus berlaku ya, terjadi. Dan Mazmur di sini mencatat dan juga memberitahu pada kita, mengingatkan kita, di saat kita dalam keadaan ini, hati kita mesti ada Tuhan.
Dan seluruhnya permasalahan ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya penghakiman Tuhan akan datang. Percaya Tuhan adalah Raja. Dia adalah Raja kita. Dia pasti akan menjagamu. Dia pasti akan memeliharamu. Dan juga ini ada selama-lamanya. Dan dunia ini sampai yang akan datang. Di seluruh orang jahat yang di seluruh dunia ini akan juga dimusnahkan. Kita akan masuk di dalam keadaan ini. Jadi kita mesti melihat. Kita percaya kebenaran. Dan kita terus jalan dalam kebenaran. Tapi kita juga kadang melihat hari ini Tuhan tidak melihat kita. Sebenarnya Tuhan melihat. Tuhan ada kehendaknya. Jadi kita mesti tunggu dan terus berdoa. Dan terus memuji dan juga percaya kepadanya. Saya percaya penyelamatan Tuhan akan cepat datang. Berkati kalian semua. Jadi saudara-saudara, mari kita sama. Ini adalah doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan kemuliaan-Mu.
Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Tuhan, di dalam tatamu turun. Tuhan, tatamu turun di dalam bumi ini bersama dengan langit. Kami memuji-Mu. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami berterima kasih di dalam COVID-19 ini. Engkau menjaga Hong Kong. Dulu sudah lewat waktu dalam keadaan perekonomian dan juga keluarga kami semua itu dalam kesulitan ini. Engkau menjaga, Engkau memelihara. Saudara-saudara semua, mari kita bersama berdoa dan dia perlindungan Tuhan itu kepada kita dan kepada gereja 61. Kita berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Kuasa menjaga dan melindungi kita dan melindungi kita dari segalanya. Haleluya. Kita dengan memuji kita dengan pujian kita tuh supaya Tuhan mendengar. Kalau kita muji dan berterima kasih, Tuhan tahu dan kasih karunia dari berikan pada kita. Haleluya. Tuhan, kami muji-Mu. Tuhan, Tuhan yang menjaga kami, Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Tuhan, Engkau bersedia mendengarkan doa kami. Biarpun dalam keadaan apapun Engkau mendengar doa kami. Dan seperti Mas ini, kita walaupun kadang-kadang kita dalam kesulitan, kita tidak berdaya, kesendirian, dan tidak ada yang bisa membantu kita. Dan merasa saya itu jauh. Dan hari ini Tuhan berkata pada kita, Tuhan tahu dan Tuhan memahami kesulitanmu dan akan membantu kita setiap orang. Di saat ini di saat kamu dalam kesulitan, kamu tidak berdaya dalam kesendirian. Kadang tidak ada jalan keluar. Tuhan bilang, mendengar dan melihat, saya memahami. Dan kita bersama kita katakan pada Tuhan kesulitanmu. Tuhan akan mendengarkan setiap doamu. Tuhan akan membantumu. Kita berkata pada Tuhan, semua kesulitanmu kamu beritahukan kepada Tuhan di saat kamu kesendirian. Kadang orang yang terdekatmu meninggalkanmu, tapi Tuhan berkata, saya bersamamu, saya menemanimu. Bukan murid kita berdoa satu persatu kita serahkan kepada Tuhan. Kita bukan murid satu persatu kita serahkan kepada Tuhan. Dan bicara kepada Tuhan, saya serahkan padamu. Saya tahu Engkau mendengarnya. Saya tahu Engkau mendengar. Saya tahu Engkau mendengar. Bukanmu untuk berdoa, Tuhan, mohon Engkau bantu. Tuhan, Engkau angkat tangan. Jangan merupakan orang yang tertindas. Tuhan, Engkau tahu kesulitan kami. Saudara-saudara semua, Engkau bukan murid. Semua kesulitan kita beritahukan pada Tuhan. Semua kesulitan kita, Tuhan melihat dan mendengar. Tuhan tahu kesulitan kita. Bukan murid kita berdoa mohon pada Tuhan. Dalam wabah penyakit orang ada terpisahkan. Kadang keluarga kita ada yang pergi untuk berimigrasi dan dalam hatimu sangat mengkhawatirkan mereka dan sangat susah hati. Sekarang kamu bukan murid dan bicara pada Tuhan, menghadapi tekanan dari keluarga dan juga tekanan dari perekonomian dengan suami, istri dan berhubungan dengan keluarga. Bukan murid kepada Tuhan. Tuhan memahami. Tuhan tahu. Menghadapi wabah penyakit ini sangat jenuh. Tidak tahu kapan bisa selesai. Hati selalu jenuh. Berkata pada Tuhan. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tahu kita berdoa kepada keluarga kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan.
Tuhan Allah Bapa melihat kita, orang yang merendahkan hati, orang yang rendah. Tuhan terlebih dahulu memahami. Tuhan, terima kasih. Sebenarnya Engkau sudah melihat. Sebenarnya Engkau sudah melihat. Tuhan, Engkau selalu mendengar orang jahat. Engkau melihat semua tidak keadilan, Engkau pun tahu. Tuhan, Engkaulah adil, Engkau adalah kebenaran. Apa yang di mata kita lihat akan berlalu, tapi kebenaran firman-Mu tidak akan berlalu. Tuhan, Engkau Tuhan nyata. Engkau ada yang membantu kami. Engkau ada terang. Terang-Mu menyinari bumi ini, semua kegelapan akan bersinar. Tuhan menjaga di dalam kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang membantu kami. Engkau memberikan satu keadaan pada kami. Tuhan, kami ada kadang berlemah, tapi Engkau pasti akan membantu kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami tahu bantu yang Engkau bantu sudah datang. Kebersamaanmu ada di dalam kami. Kekuatanmu, kekuasaanmu dari keluarga kami, tempat kerja kami, hadir di dalam sekeliling kami. Engkau berkuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa besok. Kami serahkan semuanya padamu. Kami percaya Tuhan pasti akan buka jalan buat kami. Semua badai, semua kesulitan di dalam Tuhan terus akan ditentramkan. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Tuhan, Engkau berkuasa pada hari esok. Kami ada kebenaran akan berkuasa di dalam Hong Kong dan juga berkuasa di dalam dunia ini. Semua kesulitan, semua wabah penyakit ini akan sirna. Tuhan, Engkau pasti akan berkuasa. Kami tahu kami ada pengharapan, kami ada milik-Mu. Kami percaya padamu. Karena bukan orang asing, kami ada milik-Mu. Kami percaya dengan mengerti firman-Mu. Tuhan, Engkau bersama dengan kami, berjalan bersama kami, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara-saudara semua, kita bangkit berdiri dengan berdoa dalam bahasa Roh. Dan kita juga memohon kepada Tuhan, bukan hanya badan kita yang bermohon, tapi roh kita juga memohon. Kita beritahu kepada Tuhan tentang kesulitan, kepahitan kita. Kita masih ada kebenaran. Kenyataan ini tidak nyata, tapi kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Kita mesti menang. Kita di dalam Tuhan dapatkan kemenangan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita bangkit, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan kita, walaupun kita dalam kesulitan kita percaya pada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjadikan satu perkara yang besar. Kita, Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang benar-benar Kau ada Raja selama-lamanya, haleluya. Karena Yesus Kristus memberikan kemenangan dari kami. Kami memuji-Mu. Kamu Raja yang selama-lamanya. Kami berdeklarasi orang asing di dalam dunia ini juga dimusnahkan. Kamu dalam COVID-19 juga dalam bumi ini juga dimusnahkan. Dan wabah penyakit akan berlalu dan selama-lamanya akan berlalu. Haleluya. Saudara-saudara semua, di dalam keadaan dunia sekarang ini, kita menghadapi satu peperangan.
atau kuasa kegelapan setan, dan juga orang yang ditekan oleh setan itu orang jahat, dan juga senjata yang dalam tangannya itu semua kejahatannya. Jadi tuh di dalam peperangan rohani kita tuh yang tadi saya katakan tuh, kepercayaan kita kepada Tuhan masih banyak tekanan dan juga banyak tidak berdaya, supaya orang meninggalkan Tuhan, kehilangan kepercayaan. Sebenarnya hati kita tahu ada Tuhan, kita melihat Tuhan, tapi dunia ini seperti singa dan akan membuat jarak dan kita menangkap kita, supaya hati kita tidak tertuju pada Tuhan, supaya kita setiap orang menjadi milik iblis. Ini juga satu peperangan yang selamanya itu keinginan hatinya setan. Dia memakai kekuatannya dengan kekuasaannya menganiaya kita supaya kepercayaan kita tuh diambil, supaya kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita tahu itu hanya untuk sementara, itu kenyataan yang dunia ini ya. Tapi pribadi berkata, engkau ada Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ini Tuhan membuat kenyataan bagi dunia ini. Ini ada kebenaran. Semua ini pasti akan terjadi. Dan di saat ini kita di dalam tarik menarik ini, sebenarnya Tuhan melindungi kita, tapi iblis kuasa kegelapan ingin menarik kita keluar ya. Tadi sini tidak saya bahas ayat 17 ya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kudengarkanlah ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telinga mereka untuk mempersiapkan hati mereka itu menguatkan. Tuhan ingin menguatkan hati kita. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Jadi kita di saat keadaan ini, dalam peperangan rohani ini ya, kita mesti memohon kepada Tuhan untuk menguatkan hati kita. Tapi kadang kita merasa Tuhan berdiri sangat jauh, tapi kita juga masih terus hati kita terhadap Tuhan, dan Roh Kudus akan membantu kita. Jadi kita dalam kesulitan ini, kita dalam tarik menarik dari tekanan ini, jika kamu melakukan satu rancangan, kamu bagaimana tuh Roh Kudus menguatkan hatimu, Tuhan mendengarkan doamu. Tuhan pasti mendengarkan. Walaupun kamu merasa Tuhan sangat jauh, tapi Tuhan mendengar doamu. Tuhan ingin menguatkan hatimu. Anakku, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Terus dengan kepercayaan hati berjalan terus ke depan. Jangan mundur. Jangan kita menundukkan diri kepada orang jahat. Jangan menundukkan diri kepada orang jahat. Terus berjalan pada Tuhan. Di hatimu kamu tahu Tuhan pasti akan mengadili. Orang jahat pasti akan berlalu. Dan hasilnya apa dan akhir darinya bagaimana? Tuhan adalah yang membantumu. Kita
terus berjalan pada kebenaran. Kadang ini kita pejamkan mata kita. Roh Kudus, saya membawa semua kepahitan kami di hadapan-Mu. Orang jahat merasa Engkau tidak melihat, Engkau tidak peduli pada kami. Tapi hati kami tahu Engkau mendengar, Engkau melihat. Kami di hadapan-Mu, kami dengan-Mu terhubung. Roh Kudus, memohon Engkau menguatkan hati kami setiap orang. Semua kebenaran firman, yaitu firman yang berteguh, taruh di dalam hati, di dalam kami, taruh di dalam hati kami, menguatkan hati kami. Supaya kebenaran ini membimbing kami dan terus berjalan ke depan, tidak takut, karena ada Tuhan. Tuhan terus ada, seterusnya menjadi raja selamanya. Semua orang akan memusnahkan orang yang jahat, mengampuni, mengasihi orang yang kesulitan. Tuhan, Engkaulah Allah Bapa anak yatim, orang yang tidak ada yang membantu orang yang tidak punya yang membantu. Engkau ada penyelamat kami, adalah perlindungan kami, gunung batuku yang kami andalkan, dan kami terus dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Kami tidak tergoyahkan. Musuh tidak bisa membuat kami bagaimana, karena Tuhan ada Tuhan kami, ada Raja kami. Kami tidak tergoyahkan. Roh Kudus, Engkau memberikan kepercayaan dan kasih karunia ditaruh di dalam kami. Tuhan, mohon Engkau menghakimi wabah penyakit ini, menghakimi di dalam orang jahat di dalam dunia ini yang merasa tidak ada Tuhan. Tuhan, Engkau menghakimi setan dan juga semua kekuasaannya. Engkau bangkit, Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau angkat tangan-Mu, Engkau membantu untuk menyelamatkan. Berkati kami setiap orang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, kita bertemu lagi minggu depan.